Tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustaz. Boleh nggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan, Pak. Rokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada nggak? Jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada nggak? Tapi yang jelas Ustadz Bajri atau Ustadz Riyad Bajri ini memang tegas ya, kalau memberikan kajian itu tegas. Tetapi dalam persoalan rokok ini tidak tegas, padahal kawan-kawannya itu tegas persoalan rokok ini. Bahkan dari kawan-kawannya itu mengkritik orang yang merokok. Ya, kita bisa lihat saja dari bahasa beliau. Saya di sini bukan ingin membela ya, karena jangankan Ustadz Riyad Bajri, saya sendiri juga banyak teman ya, ada beberapa salafi juga, tapi juga merokok. Apakah salah? Ya salah, teman-teman. Apalagi dia sebagai ulama katanya, sebagai ustadz, sebagai ustadz di manhaj salaf. Jadi ini jelas salah. Apakah salah? Ya salah, teman-teman. Apalagi dia sebagai ulama katanya, sebagai ustadz, sebagai ustadz di manhaj salaf. Jadi ini jelas salah. Apakah salah? Ya salah, teman-teman. Apalagi dia sebagai ulama katanya, sebagai ustadz, sebagai ustadz di manhaj salaf. Jadi ini jelas salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz Riyad Bajri terciduk merokok saat melakukan hobinya atau dalam keadaan dia melakukan mancing. Jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada nggak? Salah? Ya salah, teman-teman. Apalagi dia sebagai ulama katanya, sebagai ustadz, sebagai ustadz di manhaj salaf. Jadi ini jelas salah. Ustadz Riyad Bajri yang kita tahu seringkali kuar-kuar, haram, dan kemudian bid'ah dan juga seterusnya. Di dalam satu permasalahan ada satu pendapat doang, berarti ijma. Jangan bikin pendapat kedua. Di dalam satu permasalahan, di antara salaf ternyata ada dua pendapat. Nah, jangan bikin pendapat ketiga. Di antara salaf ada tiga pendapat, jangan bikin pendapat keempat. Kita beredar di antara itu, cari yang paling rojih. Lihat dalilnya. Jangan ngaco bikin-bikin barang baru. Kalau masalah ini ada sejak zaman salaf. Tapi Dan juga mereka ini, bukan mereka ya, Ustadz Bajri ini, Riyad Bajri ini memang dikenal dengan faham-faham salafi. Kita tahu faham salafi bagaimana. Faham salafi itu sudah pasti mengharamkan rokok, bahkan mengkritik secara terang-terangan bagi orang-orang yang tidak sesuai atau yang tidak senada dengan kelompok salafi ini. Secara spesifik dalam persoalan rokok atau hukum rokok. Sekalipun saya seringkali membahas bagaimana sih konsep hukum rokok itu sendiri ketika berpijak kepada pendapat para ulama. Jelas, konsep dasar daripada hukum rokok itu adalah mukhtalafeh, ada perkhilafan. Tapi yang memberikan kekacauan dari kelompok salafi itu sendiri mengklaim bahwa dirinya paling benar, dan kemudian kelompok-kelompok yang tidak senada dengan kelompok salafi dianggap melanggar aturan atau melanggar tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW secara spesifik persoalan rokok. Kembali kepada poin pembahasan tentang Ustadz Riyad Bajri yang secara tegas dan kemudian sering ngegas hukumnya syirik, bid'ah, haram, dan kemudian kelompok yang tidak sama pendapatnya dikritik dan dianggap melakukan sesuatu yang bersifat bid'ah. Tapi nyatanya dari Ustadz Bajri sendiri ini sudah jelas dan sangat viral sekali. Dia tenang merokok, padahal hukumnya haram. Dan juga di lain itu, banyak dari kelompok atau dari kalangan atau dari ustadz-ustadz salafi ini mengkanter sekaligus mengkritik apa yang dilakukan Ustadz Riyad Bajri. Secara kesimpulan bahwa salafi ini bisa saya anggap sesuatu yang aneh. Mengapa aneh? Ya karena
awal cara fahamnya, mulai dari faham bid'ah dan kemudian faham syirik dan kemudian faham haram, memang ini yang seringkali dijadikan statement untuk mengkritik golongan-golongan aswaja. Akan tetapi dari sebagian kelompok salafi ini, sebagiannya diantaranya adalah Ustadz Bajri ini, itu kan masih rokokan. Ya otomatis dari kalangan salafi yang tidak terima dengan Ustadz Bajri ini, ya maklum, tidak bisa dipungkiri juga mengkritik. Tapi di lain sisi, cara pola pikirnya kan seperti itu. Ada jame, ada mane. Dari sisi pola pikirnya kan tetap sama, ekstrim. Pokoknya ajaran yang tidak senada ataupun yang tidak sepakat atau yang tidak searah dengan paham salafi ini dianggap ajaran yang sudah menyimpang atau ajaran yang tidak mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jelas Ustadz Bajri atau Ustadz Riyad Bajri ini memang tegas ya, kalau memberikan kajian itu tegas. Tetapi dalam persoalan rokok ini tidak tegas, padahal kawan-kawannya itu tegas persoalan rokok ini. Bahkan dari kawan-kawannya itu mengkritik orang yang merokok, khususnya dari kalangan salafi. Ternyata dari salafi sendiri itu masih ada yang merokok, kan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ini sebagai cermin saja. Kalau saya ya tidak mau mengkritik Ustadz secara spesifik persoalan rokok yang dilakukan Ustadz Riyad Bajri. Saya tidak mau mengkritik. Karena dia mungkin dianggap mau mengikuti dari aswaja seperti itu. Ya mungkin saja Ustadz Bajri itu mengikuti dari aswaja atau kalangan orang yang merokok atau yang menghukumi rokok yang tidak sampai kepada taraf hukum haram, kan seperti itu. Tapi yang jelas apapun yang menjadi persoalan, kita harus cermat dan teliti bagaimana konsep dalil yang dipaparkan oleh para ulama. Ya dalil tidak lepas dari Al-Quran dan hadis, dan kemudian kalamul ulama, ijma dan qiyas. Hadis itu membutuhkan syarah hadis bagaimana maksudnya. Al-Quran butuh tafsir, kan seperti itu. Ini yang menjadi perbedaan atau yang membedakan antara aswaja dari kelompok salafi itu sendiri. Yang jelas Ustadz Riyad Bajri ini sudah dikritik oleh kelompoknya sendiri. Tapi kalau kita lihat bagaimana reaksi Ustadz Bajri ketika masuk kamera dalam keadaan merokok, dia kan kaget, kan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau kita tahu dasar hukum merokok itu, ya memang hukumnya ada perbedaan. Para ulama tidak sama untuk menyikapi hukum merokok itu sendiri. Jadi seperti itu. Ya mau bagaimana lagi, ya kita nikmati saja apa yang menjadi pilihan dari Ustadz Riyad Bajri itu sendiri ya. Tapi seringkali ngegas tentang masalah bid'ah, syirik, haram, dan kemudian yang lain. Minta-minta di kuburan, jingkrak di kuburan, seperti itu. Atas segala kehilafan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.